طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala wa ba'du. Bapak dan Ibu jamaah Masjid Wisma Mandiri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan kudrah dan iradahnya Allah masih berikan kesehatan, Allah masih berikan kesempatan umur, kesempatan waktu kepada kita. Semoga segala karunia yang Allah berikan kepada kita menjadikan kita seorang hamba yang kualitasnya lebih baik daripada sebelumnya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kaum mukminin dan mukminat yang selalu taat dan patuh kepadanya. Jemaah rahimahullah, sebelum kita masuk materi, saya tahu para jemaah semuanya sebenarnya dari pagi sampai zuhur mestinya istirahat itu sudah penat sebenarnya. Urusan ngadepin kerjaan, kemudian kalau disampaikan materi yang serius-serius gitu, itu bukan tambah nangkep ya. Kelihatannya sih serius kelihatannya, kadang-kadang sampai khusyuknya itu meneteskan air tapi dari mulut gitu ya, saking khusyuknya gitu ya. Tapi tak apa, untuk hari ini mungkin jamaah menyangkanya itu kalau dokter itu biasanya aktivitasnya di kampus, maunya ngisinya di kantor gitu ya, di kantor-kantor kayak mungkin di Telkom, kemudian di BLN, kemudian di Angkasa Pura, itu memang iya gitu ya. Tapi kemudian selama ini dari tahun 93 sampai sekarang, saya aktivitasnya sebenarnya lebih banyak di pedalaman, di pelosok negeri. Jadi kalau saya pakai pakaian yang begini itu kalau di sini gitu. Tapi kalau sudah di pedalaman akan berbeda, apalagi ngisi kajian rutin. Kita punya komunitas pengajian anak-anak PAM. Ngajinya setiap malam Kamis, Rabu malam Kamis biasanya, itu jam 2 malam. Karena dia meleknya malam gitu ya. Kalau pagi tidur dia. Ini subhanallah tahun 2008 pengajian itu berjalan, dan sekarang yang sudah jadi guru ngaji anak-anak PAM itu yang sudah tobat jadi guru ngaji itu ada 27 orang. Alhamdulillah sudah ngajar ngaji, punya pengajian anak-anak TPA. Baik, ini sekilas saja sebagai mukadimah biar tidak tegang-tegang banget gitu kegiatan kami yang ada di pedalaman. Sebentar biar ada suaranya ya. Ini materi biar tidak tegang aja sebenarnya mukadimah.
saudara-saudara kita yang mualaf yang ada di pedalaman. Ini kepala suku. Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Allah Akbar. Sesedang kita mampu mengucapkan kalimat syahadat, saudara-saudara kita itu kita bina selama 10 hari. Bagaimana agar akidahnya benar, ibadahnya benar, akhlaknya memiliki akhlak yang islami, kemudian ekonominya lebih berdaya, bisa lebih mandiri. Ini Bapak Arifin Nobisa, kepala suku yang begitu masuk Islam diikuti oleh banyak warganya. Saya mau cerita sedikit tentang kenapa saya Ini Bapak Raja yang ada di Pulau Serang bagian barat yang sering kita kenal dengan istilah SBT, Serang bagian barat. Kalau di Jogja ada Hamengkubuwono, di sana itu ada raja, makanya Maluku disebut wilayah raja-raja. Tentu saja sebagai pemimpin perlu saya pelajari agama masing-masing. Ini Tapi di balik itu yang saya temui di Islam. Ini sebelumnya agamanya Protestan, kemudian masuk Islam. Saya berbakti sebagai keluarga. Ikut pelatihan selama 10 hari, memerlukan perjalanan 2 hari semalam dari kampungnya sampai tempat pelatihan ini. Tapi dia jalani di usia 73 tahun. IKTV, Inspirasi Insan Rabbani. Baik, jemaah Allah, apa kira-kira yang ada di benak jemaah semuanya? Tentu saja satu hal yang harus kita pegang baik-baik, bahwa dakwah adalah amalan terbaik. Sampai kemudian Rasulullah SAW bersabda, wallahi, demi Allah, kata Nabi,
la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humri ni'am au khairun minad dunya wa ma fiha. Demi Allah, apabila ada satu orang mendapatkan hidayah dari Allah karena dakwahmu, maka yang kau dapatkan, di hadis yang lain disebutkan khairun minad dunya wa ma fiha, kebaikan yang Allah akan berikan kepadamu lebih baik dibandingkan dunia ini seisinya. Alhamdulillah, selain selama ini sudah berjalan kurang lebih kalau kita hitung-hitung hampir 8.000 yang sudah masuk Islam dari Nia Selatan, kemudian di Mentawai, kemudian di Pulau Enggano, kemudian di Maluku Utara di Halmahera, kemudian di Serang, di Pulau Buru, kemudian geser di wilayah timur lagi di NTT, kemudian di Papua. Alhamdulillah, ketika kepala suku ini belum lama ini, 20 hari yang lalu, kami memandu ada 17 kakak, karena kepala sukunya masuk Islam, kepala adatnya masuk Islam, kemudian diikuti oleh warga yang lain. Jadi jemaah rahmatullah, yang saya ingin sampaikan dari kisah ini sebelum kita masuk materi adalah kegiatan dakwah seperti ini adalah amal yang terbaik. Karena satu orang saja mendapatkan hidayah yang Rasulullah katakan, yang kebaikan yang Allah akan berikan kepada kita lebih baik dibandingkan dunia ini seisinya. Gimana caranya? Kita ambil bagian di dalam dakwah, di dalam pembinaan itu. Sesudah mereka masuk Islam, maka kita kirim guru ngaji, kita tempatkan guru ngaji di tempat itu agar ngajarin ngaji bagaimana akidahnya agar benar, ibadahnya benar, akhlaknya baik. Dan kita kirim guru ngaji itu, satu teknisnya adalah kita kirim selama 1 tahun. Kita tempatkan di tempat-tempat guru warga yang masuk Islam. Yang kedua, anak setempat kita sekolahkan di sini. Jadi alhamdulillah anak angkat saya ada 47 dari NTT saja, ada 47 orang. Yang itu saya masukkan di pesantren, ada di perguruan tinggi. Nanti kalau udah lulus S1, kita kembalikan. Biar mereka yang ngajarin ngaji, menjaga akidah umat, menjaga keislaman mereka, meningkatkan kualitas ekonominya dengan kita berikan skill tentang bertani yang baik. Baik jemaah rahmatullah, itu sekilas anggap saja iklan yang sedang lewat gitu ya. Tapi ini adalah kegiatan yang saya jalani dari tahun 92 sampai sekarang. Jadi dari begitu saya dari Malaysia, yang mestinya jadwal Jumat di sini saya nggak bisa, akhirnya bisa datang. Kemudian ada pertemuan ulama qiraat internasional di Malaysia, kemudian berlanjut begitu pulang kami langsung ke Timur Leste, adakan daurah guru-guru Al-Quran, training untuk guru-guru Al-Quran, untuk para imam dan khatib. Kemudian berlanjut di pedalaman NTT, tepatnya di Atambua, perbatasan Timur Leste. Berlanjut di pedalaman di Kampung Semben, karena kita dengar ada kepala suku, kepala adat yang masuk Islam, mau masuk Islam, ingin dipandu. Saya langsung turun ke situ. Kurang lebih perjalanan dari Atambua itu 5,5 jam masuk hutannya. Kemudian baru keluar lagi ke Soe, berlanjut pembinaan di Kupang, baru kemudian balik ke Jakarta. Itu kisah 20 hari yang lalu. Alhamdulillah ada 17 kakak yang masuk Islam. Baik jemaah rahmatullah, kita masuk ke materi sekarang. Yang pertama yang saya ingin sampaikan adalah untuk hari ini, kita itu selama ini
membaca Al-Quran memakai bacaan qiraah Asim riwayat Hafiz. Jadi kalau kita buka Quran di belakang itu nanti ada keterangan. Cuman selama ini saya pastikan bahwa kita baca Quran tidak pernah kita melihat belakang, itu tidak pernah. Apalagi begitu dibagikan Quran standar Mushaf Madinah yang dibagi untuk kaum muslimin di Indonesia, khususnya ketika jamaah haji check-in pulang selesai ibadah hajinya, begitu pulang itu di bandara dibagikan itu Quran warnanya ada yang biru, ada yang hijau. Biasanya hijau yang dibagikan itu untuk orang-orang dari Indonesia. Itu di belakangnya itu ada tulisan begini: Kutiba hadzal mushaful karim wa dhubita ala ma yuwafiqu riwayat Habsin bin Sulaiman bin Mughirah al-Asadi al-Kufi bi qiraati Asim bin Abi Najum. Ada kalimat begini. Jadi penjelasannya adalah Quran ini ditulis dan diberi tanda baca yang tulisan dan tanda bacanya itu sesuai dengan qiraah Asim riwayat Hafiz. Kita seluruh Indonesia itu memakai bacaan atau qiraah Asim riwayat Hafiz 100%. Malaysia juga seperti itu, Turki juga sama, India juga sama. Tapi secara keseluruhan seluruh dunia ini yang memakai qiraah Asim riwayat Hafiz itu 80%. Yang 20% memakai qiraah yang lain. Ada riwayat Khalaf, riwayat Ruwais, riwayat Qaulun, riwayat Ad-Duri. Itu yang 20% yang kebanyakan yang pakai itu adalah saudara-saudara kita yang ada di Maroko, Tunisia, Tajikistan, Uzbekistan. Baik. Qiraah Asim riwayat Hafiz itu seperti apa sih? Gampangnya begini. Kalau baca Al-Quran harus mengikuti kaidah, di waktu kali yang lain harus mengikuti riwayat. Mengikuti kaidah, katakanlah contohnya, kalau ada kata ana, sudah ana itu ada na, sudah na ada alif. Menurut kaidah, mesti harus dibaca panjang. Jadi menurut kaidah harus dibaca panjang. Tapi nanti kalau menurut riwayat ada penjelasan harus dibaca pendek, maka kaidah itu harus dikalahkan. Harus mengikuti riwayat. Kenapa? Karena Nabi itu kalau baca itu walaupun itu na sudah na ada alif, itu hanya saat tertentu, saat wakaf dibaca panjang, saat wasol, saat disambung dibaca pendek. Cara baca seperti itulah kemudian disebutkan kita membaca berdasarkan riwayat. Coba kalau bapak-bapak ditanya nih, bapak-bapak selama ini kenapa tidak pernah baca wala ana abidum ma'abadtum wala ana abidum ma'abadtum. Kenapa bapak-bapak bacanya wala ana? Kenapa dibaca pendek? Kita seringkali ngasih jawabannya ya dari guru saya udah begitu, Ustadz saya ngajarinnya itu begitu, saya bacanya makanya begitu. Gurunya ditanya lagi, guru saya juga begitu ngajarinya makanya begitu. Udah ikutin aja, nggak usah banyak cincong, nggak usah banyak tanya. Nah sekarang coba kita ketahui, oh ternyata cara baca seperti itu adalah berdasarkan riwayat. Artinya Nabi itu kalau baca itu seperti itu. Kita coba praktekkan ya. Kalau wakaf baca panjang 2. Kalau wasol, kalau disambung dibaca
pendek. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا. 1, 2, lafaz 2, 3. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. 1, 2, 3. بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. Baik. Kolom keempat ya. Illa ma yuha ilayya wa ma ana. 1, 2, 3. Illa ma yuha ilayya wa ma wakaf wala ana. Kalau wakaf di situ harus panjang 2. Cuman selama ini karena ayatnya pendek, kita tidak pernah wakaf dan tidak pernah nanya. Kalau ditanya jawabannya juga sama tadi. Wala ana abidum ma abadtum. Silakan 1, 2, 3. Ya, makanya ini sekali lagi ngasih materinya, ndak usah yang mikir-mikir banget, buat antum ndak pusing-pusing banget ya. Cuman kata kuncinya kita pegang. Setiap kata ana dalam Al-Quran yang maknanya saya, maknanya kami, ketika wakaf baca panjang 2, ketika disambung diwasol dibaca pendek. Terus kemudian tandanya kalau mushaf standar Timur Tengah, di atas alif ada buletan lonjong, disebutkan mustaqilul qaim. Ada buletan lonjong berdiri di atas alif itu. Cuman kalau Qurannya itu kecil kan tidak kelihatan buletannya tidak kelihatan. Makanya yang perlu kita ingat adalah kata kuncinya saja. Setiap kata ana dalam Al-Quran, kalau waqaf baca panjang 2, kalau wasol baca pendek. Kita baca itu berdasarkan qiraah Asim, riwayat Hafs. Baik, kita lanjut. Ini sudah kita ketahui. Ini juga sama, dibaca pendek saat wasol dan dibaca panjang 2 harokat bersama alif saat waqaf. Tapi untuk ayat yang kolom yang pertama itu kalau kita baca tidak mungkin kita berhenti lakin langsung waqaf di situ, tidak mungkin. Biasanya kita sambung karena pendek ya. Maka kemudian kalau disambung, nanya sesudah ada alif, alif dianggap tidak ada kalau disambung. Lakinnahu Allahu Rabbi wa la usyriku bi Rabbi ahada. Ambil nafas 1, 2, 3. Lakinnahu Allahu
usyriku bi rabbi ahada. Nah, berikutnya wabalaghatil, itu di ayat 2 itu kita mulai dari wabalaghatil ya, yang tengahnya aja. Kalau wakaf di dzununa di akhir ayat berarti baca panjang 2 harokat. Wabalaghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa. 1, 2, 3. Hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa. Halo, bunyikan sekali lagi suaranya sing rido, lepas suaranya. 1, 2, 3. وَبَلَغَتِلْ قُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا. Baik, kita yang sudah mulai rambutnya memutih, kemudian ada yang sudah putih beneran gitu kan, kemudian kita itu umumnya tidak mau dibilang tua, maunya dibilangnya sudah tidak muda lagi. Halo? Kita coba Pak ya, kita ini sebenarnya tua beneran, apa ngaku-ngaku tua, apa tidak mau dibilang tua, atau masih muda. Ngeceknya gampang saja. Ambil nafas, kita sambung ayat 10 sampai ayat 11, baca 1 nafas. Kalau sampai itu muda, kalau tidak nyampe berarti tua. Ambil nafas ya, disambung, ingat-ingat dzununa disambung, berarti kalau disambung pendek. Baik, saya duluan ya, saya kasih contoh. Saya cucunya sudah 9. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. Nyampe ya? Mudah berarti. Silahkan ambil nafas. 1, cek, rasakan sendiri, tua apa muda. 1, 2, 3. Wabalaghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika batuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Gimana? Nyampe? Aku tadi itu belum siap Ustaz, saya belum ambil nafas benar. Sudah, kita ulang sekali lagi. Ambil nafas. 1, 2, 3. Wabalaghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika batuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Gimana? Sempat nyolong nafas nggak kira-kira? Ambil nafas di tengah nggak kira-kira? Oke. Ya, itu tanda kalau kita sudah tidak muda lagi. Baik, berikutnya yang keenam, ini sama statusnya, posisinya sama dengan Rasulullah. Rasulullah kalau berhenti di situ, menurut riwayat Hafaz baca panjang 2. Kalau disambung harus dibaca dengan pendek. Alif dianggap tidak ada. Baik, saya potong saja biar nyampe. Wa
ata'na ar-rasula wa qalu rabbana. Katakanlah kalau di yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. 1, 2, 3. Yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Baik, dari wa ata'na ar-rasula wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na. 1, 2, lan baca pendek. 3. Wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila. Inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila. Baik. Berarti di sini dapat berapa? 1 anna, kemudian lakinna, kemudian duluna, kemudian rasula pada surat Al-Ahzab, sabila dalam surat Al-Ahzab juga. Kemudian untuk yang ini, waqaf pada surat Al-Insan ini ada 2 cara. Lam dibaca mati. Itu yang pertama. Alif dianggap tidak ada. Jadi kalau kita waqaf, inna a'tadna lil kafirina salasila, la tidak boleh dibaca panjang. Alif dianggap tidak ada. Ini satu-satunya dalam Quran. Inna a'tadna lil kafirina salasil. Begitu. Kita tidak boleh baca salasila, walaupun di situ ada alif. Inna a'tadna lil kafirina salasil. 1, 2, 3. Inna a'tadna lil kafirina salasil. Lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. La dibaca pendek. Lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Baik, saya akan ada tekanan begini, jamaah semuanya. Kita ini sudah memilih bacaan riwayat hafiznya yang paling mudah. Karena bacaan yang lain, riwayat yang lain itu ada perbedaan-perbedaan bacaan yang bagi kita itu asing, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Seperti innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Yang tulisannya kemarin sempat sudah saya tayangkan ya, bentuk tulisannya sama dengan bentuk bacanya, tetapi itu adalah riwayat Warsh. Yang kita tidak akrab dengan bacaan model seperti itu. Nah, kita sudah memilih bacaan riwayat Hafiz lah yang paling mudah.
Tapi sampai hari ini kita pun belum kenal betul riwayat Hafiz itu yang seperti apa sih? Seperti yang pertama ana tadi, lakinna, dununa, nasula. Sekarang satu ini. Ini satu-satunya dalam Al-Quran riwayat Hafiz. Kalau kita wakaf di situ, walaupun sudahlah ada alif, alif dianggap tidak ada. Ketika wakaf, lamnya yang dimatikan. Salasil, begitu. Inna a'tadna lil kafirina salasil. Itu bagi kita, itu kan aneh gitu. Tulisannya salasila, mestinya nih menurut kaidah kalau berhenti ya salasila, panjang begitu. Tapi karena ini menurut riwayat, maka itu harus kita pahami. Cara bacanya harus ngikutin riwayat. Kenapa? Karena Nabi itu bacanya seperti itu. Begitu. Baik, sekali lagi ya. Inna a'tadna lil kafirina salasil. 1, 2, 3. Inna a'tadna lil kafirina salasil. Kalau kita sambung, inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala. 1, 2, 3. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Baik, dapat lagi ya, dapat ilmu tambahan. Sederhana saja, tidak usah mikir-mikir banget gitu. Kalau baca mau bentuk fisiknya, dalam buku ini saya tulis khusus tentang kekhususan qiraah Asim riwayat Hafiz, lengkap di sini. Kenapa saya berupaya untuk menuangkan bab itu secara khusus? Karena orang Indonesia mayoritas pakai qiraah Asim riwayat Hafiz, tapi umumnya tidak tahu. Secara umum tidak tahu. Nanti kalau males beli bukunya, ini kalau beli di Gramet ada, atau di toko buku yang lain, atau via online juga ada. Yang megang penerbitnya tentunya bukan saya ya, di Al-Kausar. Tapi kalau mau PDF-nya, nanti tinggal minta sama yang di depan. Minta saudara Zaki, nanti bisa dibagikan ini. Ini mahal ini. Kami dapatkan dari Qatar nih, belajar di sana. Sampai tinggal duduk aja di sini, tinggal nggak usah nyiapin 24 juta. Tiket pulang perginya kan 24 juta. Seingat saya begitu dulu. Sama mendapatkan itu. Ihdinas siratal yang kemarin kita bahas, setelah harus dibaca tahqiq dapat tipis itu. Materi ini sama itu. Belajar khusus dengan Profesor Dr. Syekh Ahmad Isa Al-Maksarawi. Beliau adalah Syekhul Qurra yang kemudian disebut Ummul Maqari, induknya para pengajar Quran di Mesir. Nah, ini sampai tidak usah jauh-jauh di sini, PDF-nya tinggal minta. Ini lengkap ini. Tidak tahu berapa slide-nya, ada berapa itu. Baik, lanjut ya. Yang ini juga kebalik ya. Kita selama ini membacanya ketika wakaf pada kalimat yang tanda merah itu ya, tulisan merah itu. Kita sering membacanya itu dengan apa adanya, yang kemudian alif kita anggap itu adalah huruf man. Sementara itu menurut riwayat, alifnya itu dianggap tidak ada. Kalau dianggap tidak ada, berarti huruf terakhir adalah huruf
wawu. Kalau huruf wawu berarti wawunya yang dimatikan. Sama dengan salasila tadi. Baik. Biar kita baca dari sini ya. Dari walau yasha Allah, walau yasha Allah lantasara minhum walakin liyablu. Jadi kalimatnya liyabluwa di situ ketika wakaf liyablu. Begitu. Halo. Tulisannya kan liyabluwa. Selama ini kalau kita wakaf ya liyabluwa. Gitu. Tapi tidak boleh dibaca liyabluwa. Dibacanya liyablu. Begitu. Walau yasha'ullahu lantasara minhum walakin liyablu. 1, 2, 3. Walau yasha'ullahu lantasara minhum walakin liyablu. Kalau disambung, wanya dibaca pendek, tidak boleh dibaca panjang. Walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd. 1, 2, 3. Walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd. Bawahnya juga sama ini. Liar buah dibaca dengan liar bu. Wa ma ataitum mir riban liyarbu. 1, 2, 3. Wa ma ataitum mir riban liyarbu. Sekarang disambung sampai kalimat amwalin nas, waqaf di amwalin nas. 1, 2, 3. Wa ma ataitum mir riban liyarbu fi amwalin nas. Coba ini untungnya ngaji itu begitu. Kita dapat tambahan ilmu. Walaupun ini kayaknya tidak penting-penting amat, tetapi ketika kita tidak tahu, pasti bacanya salah ketika kita mewakafkan pada kalimat itu. Baik, ini bawahnya sama, saya lanjut ya. Ada bunyi yang sama, tapi cara bacanya beda. Jadi Qawariro dalam surat Al-Insan ayat 15, Qawariro huruf alif didahului huruf ro yang berharakat fathah dibaca panjang pada saat wakaf karena ia ada di akhir ayat, sedangkan waktu wasol alif dibuang untuk memudahkan pelafalannya. Sementara Qawariro dalam surat Al-Insan ayat yang ke-16, fiddatin min qawariro, huruf alif didahului huruf ro yang berharokat fathah, tidak dibaca panjang pada saat wasol maupun wakaf, sedangkan wakaf alif dibuang dan dibaca panjang 2, 4 atau 6 harokat. Jadi begini maksudnya. Tidak kepanjangan ya. Wa aqwa bin, saya bunyikan dari situ. Kalau wakaf nih, wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. 6 lafaz, 1, 2, 3. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa
sambung, kemudian berhenti di qawarir kalimat yang kedua. Ini kalimatnya tulisannya kebalik ya. Ya. Baik, ini saya harus perbaiki dulu. Ada ayat yang loncat ini kalimatnya. Nanti insya Allah kita sampaikan pertemuan berikutnya. Baik, barangkali ada yang bertanya nih. Karena tadi masih ada waktu 5 menit. Kalau ada yang bertanya. Baik, dipersilakan bagi jemaah yang ingin bertanya, mungkin atau ada kesulitan dalam membaca pengalaman gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mungkin pertanyaan saya sedikit di luar ini Pak. Ketika sedang sholat ada bacanya ayat-ayat sajadah, apakah kita tetap melaksanakan sujud atau kita melanjutkan sholat selanjutnya gitu Pak? Soalnya kalau sujud berarti sholatnya tidak sesuai dengan itu ya, karena ada tambahan sujud gitu Pak. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pertanyaannya tentang sujud tilawah dalam sholat. Kalau kita sholat sendirian, ketika kita lakukan sampai pada katakanlah wasjudu wa qatarib, kemudian kita sujud. Kita sujud itu karena kita ittiba kepada Rasul, mengikuti Nabi. Jadi ketika Rasulullah itu baca ayat-ayat sajadah, begitu sampai ayat itu, kemudian Rasulullah melakukan sujud tilawah. Jadi melakukan sujud tilawah itu tidak menambah rukun sholat, karena yang kita lakukan itu ittiba atau mengikuti Nabi, karena Nabi melakukan seperti itu. Tapi kemudian dalam konteks ini sunnah atau wajib, yang pasti itu adalah sunnah. Artinya kalau kita tidak sujud, ya tidak apa-apa. Tapi kalau bahasa lain, kalau kita tidak sujud, rugi kita. Kenapa? Ada pahala yang mestinya kita dapat, kita tidak dapatkan pahala karena kita tidak melakukan, rugi juga gitu. Jadi kemudian yang kedua, kalau kita sholat berjamaah, kalau imamnya itu melakukan sujud tilawah, kita sebagai makmum harus mengikuti. Tapi kalau imamnya tidak sujud tilawah, jangan sujud sendirian kita jadi makmum. Berarti kita sudah mufarraqah, memisahkan diri dari sholat berjamaah gitu. Jadi, tapi juga begitu, kalau sampean hafal surat ayat sajadah, kemudian sholat ngimamin itu pakai sujud tilawah nantinya, tolong sebelum dimulai sholat berjamaah itu diumumkan dulu. Bapak, Ibu, sholat tarawih ini nanti saya mengimami ada ayat sajadah, sehingga saya nanti akan melakukan sujud tilawah, tolong diikuti saja. Tidak bunyinya tidak subhanallah di belakang tepuk, mengingatkan kita karena dianggap ada yang salah gitu. Yang kedua, termasuk ketika kita ngimamin sholat. Ini kalau saya coba sekali waktu ngimamin sholat, kemudian jamaah ini saya itu baca riwayat Warsh sudah Al-Fatihah, saya mengumumkan dulu, Bapak Ibu, nanti saya ngimamin sholat memakai bacaan riwayat Warsh. Mohon dimaklumi nanti ketika kita mendengarkan ada perbedaan bunyi bacaannya. Harus diumumkan begitu. Kenapa? Karena jamaah kita juga tidak semuanya paham. Gitu. Jadi begitu. Ada lagi barangkali?
Baik, silakan. Baik, Ustaz, terakhir. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz untuk materi ini. Terkait tadi yang terkait wakaf, pembacaan tadi yang ada yang pendek dan panjang itu kalau di beberapa pusat mungkin dengan adanya bulatan kecil ya Ustaz, bulatan kecil. Nah itu apakah semuanya seperti itu bacanya? Terus tadi ada terakhir satu ayat yang saya belum tahu itu ayat mana yang harus diwakafkan ya bacaannya itu di ayat mana ya Ustaz? Yang sendiri. Yang ini? Oh, iya. Ya, itu harus mati ya diwakafkan ya bacanya salah sil. Iya. Jadi dia apa? Baik, terima kasih. Jadi yang pertama, buletan itu adalah sebagai tanda yang menunjukkan bahwa kalau berhenti dibaca panjang, kalau disambung dibaca pendek. Itu buletannya bentuknya lonjong. Nanti kalau sampai besarkan di atas alif itu buletannya itu lonjong. Yang kemudian disebutkan sifrul mustatilun qaimun. Sifrun mustatilun qaimun. Jadi buletan lonjong berdiri. Jadi buletan lonjong berdiri. Kalau di atas alif ada tanda itu menunjukkan alif itu, cara baca itu adalah kalau berhenti baca panjang 2, kalau disambung dibaca pendek. Kemudian ada yang kedua, kalau di atas alif itu adalah sifrun mustadir, buletan bunder. Gimana bahasakannya gimana itu? Bulatan bunder aja ya, pokoknya bulat lah gitu. Tapi kalau kita melihat di tulisannya itu, tulisan Quran di handphone kita, tidak kelihatan itu, kecuali kita besarkan. Kalau di atas alifnya itu ada bulatan bunder, itu menunjukkan bahwa alif itu tidak berfungsi sama sekali sebagai perpanjangan saat wakaf dan pula ketika wasol. Jadi ketika disambung alifnya dianggap tidak ada, ketika wakaf juga tidak ada. Makanya ketika kalau kita berhenti lah ya, kalau kita berhenti di situ, lamnya dianggap tidak ada. Kalau tidak berhenti, kita sambung, berarti statusnya alif tetap tidak ada, lamnya berarti pendek, gitu. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Begitu kalau disambung. Tapi kalau katakanlah nafas kita pendek, kemudian kita baca Inna a'tadna lil kafirina salasil. Nah, kalau kita baca seperti itu, nanti kalau orang yang mendengarkan itu tahu, oh ini bapak ini berarti pernah tahsin, pernah ngaji nih, dia tahu, begitu. Tapi kalau kita bacanya lil kafirina salasila, oh bapak ini tidak pernah tahsin, itu ketahuan. Begitu Pak. Baik, alhamdulillah kita sudah lewat 4 menit. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat untuk kita. Nanti kalau mau baca-baca silakan minta PDF-nya. Kita bagi. Ini saya nulisnya dari tahun 2007. Cukup panjang ini ceritanya. Tapi menjadi kelebihan di dalam buku panduan ini karena kita memuat tentang apa yang dibutuhkan oleh negara Turki, Indonesia, India gitu ya, yang umumnya tidak ada. Begitu. Kurang dan lebihnya mohon maaf jamaah semuanya. Nanti kalau ada yang ingin tentang video yang tadi ingin lihat-lihat lagi, tinggal klik aja nama saya Ahmad An-Nuri di YouTube. Nanti ada pembinaan mualaf. Di situ ada Istana Quran Indonesia gitu, IQ. Insya Allah nanti ada cerita-cerita di situ. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.